Musim penghujan selalu membawa kesan tersendiri bagi para pendaki. Saya sendiri sudah berulang kali terkena hujan di pendakian. Namun, jika boleh saya bandingkan perjalanan hujan kali ini dengan pendakian lainnya, saya rasa kombinasi trek Sumbing via Garung ditambah hujan menjadi yang terberat bagi saya. Pendakian Jumat ke Minggu selalu menjadi opsi terbaik bagi karyawan kantoran seperti saya untuk menempuh pendakian ke gunung. Apalagi jika mengikuti open trip. Malam itu saya berangkat untuk bertemu teman saya Darel untuk bersama-sama melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Hari kelima di 2024, tadi perjalanan dari rumah saya ke MOI, Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Di sini saya mau ketemu Darel. Kita hari ini mau ikut open trip sama 3 Dewa Adventure, mau ke Gunung Sumbing via Garung. Nah, jadi sekarang saya mau ke Family Mart dulu, jadi kita mau ketemuan dulu berdua. Habis itu kita baru jalan ke meeting point 3 Dewa Adventure di Uki. Nah, jadi saya udah di Family Mart ini, ada carrier yang udah dipersiapkan dari baru tadi pagi sih. Sama ini ada, jadi tuh ini ada sepatu Darel tadinya mau dijahit tapi tukang sol sepatunya nggak lewat-lewat. Jadi saya bawa balik dari rumah saya. Dan ini ada sebagian logistik. Ini ada tas buat di perjalanan, buat standby dulu, sekaligus tas summit. Lalu ini kita mau cemil sebentar sebelum nanti jalan. Dengan kondisi hujan rintik-rintik, kami berdua menempuh perjalanan dengan menggunakan taksi online ke meeting point yang berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya dekat dengan Uki. Sesampainya kami pada pukul 9.30 malam, kami segera memasukkan carrier kami ke dalam Elf 3 Dewa yang akan membawa kami ke Gunung Sumbing. Tidak disangka juga Elf ini terasa sangat nyaman untuk beristirahat hingga matahari terbit esok hari. Di perjalanan menuju Gunung Sumbing, Elf kami sempat berhenti sejenak sekedar untuk mengisi perut para pendaki, buang air atau bahkan berbincang di sela-sela waktu yang disediakan oleh 3 Dewa. Maklum, dalam perjalanan ini saya juga join dengan beberapa kawan saya yang sebelumnya belum pernah mendaki bersama dan akhirnya dipertemukan di pendakian kali ini. Pada pukul 8 tepat, kami tiba di base camp Sumbing via Garung dengan cuaca yang sangat cerah. Di kejauhan pun dapat terlihat Gunung Sindoro dengan gagahnya menampakkan keindahannya. Tak lupa juga kami sarapan pagi untuk mengisi tenaga kami selama pendakian, beberes barang bawaan, dan melengkapi logistik kami untuk di atas nanti. Ini baru dedikasi nih. Ala-ala doang. Ya, selamat pagi. Nah, kita sekarang sudah sampai di base camp Sumbing via Garung setelah melewati perjalanan kurang lebih 8 jam. Kita berangkat tadi malam itu pukul 22.30 dan sampai pagi ini sekitar pukul 8. Nah, cuaca pagi ini untungnya cukup cerah ya. Jadi kalau lihat di belakang, ya jadi mataharinya cerah sih. Terus kita lagi siap-siap, lagi sarapan, lagi beberes buat pendakian ke Gunung Sumbing. Nanti kurang lebih estimasinya sekitar jam 10 kita jalan. Masih di situ ya Mas ya? Yang mana ya? Di depan itu apa di sini? Enaknya di mana dong? Ini di jalan soalnya. Di situ lah. Di taman yang di lapangan boleh. Ya udah. Itu kerja di RHW. Agak belum.
Sebelum memulai langkah pertama pendakian kami diwajibkan untuk mendengarkan instruksi mengenai pendakian kali ini yang dipimpin langsung oleh tim 3 Dewa. Setelahnya, kami melakukan registrasi ojek yang akan mengantarkan kami langsung ke pos 1. Tidak disangka-sangka ternyata sistem pembayaran ojek di sini sangat tertata dengan rapih. Oh, dari bawah sampai sini tuh? Katanya kalau naik dulu. Gimana bos kesan-pesannya? Kayak naik roller coaster dulu, terbang cuma dari standing. Pantat gue kok berasa ini ya, kayak ada semut gitu ya. Terus habis itu anget. Kayaknya aman. Nah, karena kita naik ojek nih, kita udah sampai di pos 1 Malim KM3. Kayak gitu ya bacanya. Jadi tadi kalau perjalanan kurang lebih berapa lama ya? Cuma 10 menit ya? Potong 2 jam berarti. Potong 2 jam. Jadi kalau naik ojek bisa motong 2 jam. Sekarang cuacanya sedikit berkabut. Moga-moga cerah sampai atas. Di pos 1 Malim ini kami memulai langkah kecil pertama kami ditemani obrolan-obrolan singkat yang nantinya akan mulai memudar secara perlahan seiring dengan stamina yang mulai terkuras berbanding lurus dengan ketinggian Gunung Sumbing. Pemilihan Gunung Sumbing jalur Garung bukan tanpa alasan. Tentunya warung yang buka sepanjang jalur di setiap pos atau perhentian sangat memanjakan kami untuk beristirahat sejenak. Ditambah lagi cuaca juga cenderung berawan dan matahari masih sembunyi di balik awan-awan. Kita sampai di mana nih kita? Sampai di warung pos nih, warung. Apa? Warung. Ini warung, tapi warungnya tutup. Iya masih hujan. Iya benar. Ini gak ada yang masih kayak gini makanya gitu. Hah? Mana? Kalau ada Ya semuanya juga gitu tulisannya. Ini harus didokumentasi nih, ada turis dari China Kayak gini, interview turis Cina yang lagi hiking. Ini reseller Cina. Manjat Cangjaci kan. Ini translator ya tadi. Perjalanan pos 1 ke pos 2 terbilang lumayan panjang, musabab kami membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau sekitar pukul 12 sesampainya kami di pos 2. Kita udah sampai di Pengkolan 9. Sampai di mana kita ini? Pengkolan 9. Pengkolan 9. 1 sampai 8 yang mana? Kagak tahu ya. Nah, itu udah 9. 9 ke 1 kali.
Udah lelah semua mukanya, termasuk saya. Sekarang sudah jam 1, jadi total perjalanan tadi kurang lebih udah 2,5 jam dari jam 10.30 itu di pos 1 ketika kita turun dari ojek. Ini capek banget ya, walaupun udaranya juga berkabut, tapi kita mau lanjut lagi. Tadi udah di Pengkolan 9, mungkin masih ada sekitar 1-2 jam lagi ke pos 3 buat kita mendirikan tenda. Batang pohon, kan dia juga bilang nggak terjun. Itu batang pohon. Kok bisa jauh banget? Batu-batu bentuknya kayak Itu bagus banget tadi kayak gini. soalnya pas terang nggak ada. Pas begitu apa kabut. Baru Hal yang kelihatan saya pohon. khawatirkan pun akhirnya terjadi juga selepas dari pos 2, di mana hujan turun sangat menguras tenaga dan mental kami yang saat itu belum mengisi perut di siang hari. Sekarang udah jam 2.37, jadi kita lagi persiapan summit. Kemarin ada yang tewas, saya sendiri. Nah kita jadi mau summit sekarang supaya bisa dapat sunrise pas di puncak. Ini kita lagi siap-siap. Tas summit juga udah disiapin, ada air, ada jas hujan juga. Terus sarung tangan juga, mau obat-obatan juga sih masih perlu juga. Air, jangan lupa cemilan, dan yang paling penting sih jas hujan pokoknya. Karena kemarin juga masih hujan, jadi kita mesti spare satu lagi gitu. Ya sekarang udah jam 2.55 pagi, jadi tadi udah beberes. Tas-tas summit udah dibawa, peralatan semua udah siap. Lalu kita udah keluar tenda. Sekarang udah mau siap-siap buat summit attack jam 2.55. Kalau kelihatan sedikit, tapi kayaknya masih gelap ya pemandangan di depan Gunung Sumbing. Ya. Dengan modal percaya diri, setelah cukup beristirahat sejak terguyur hujan kemarin sore, saya yakinkan diri saya untuk summit attack pada pukul 2.45 dini hari. Walaupun beban sudah berkurang karena tidak perlu lagi membawa keril, saya tetap merasa summit attack melelahkan dan kita harus menanjak terus walaupun trek tanpa bonus. Ya, setengah jam sudah berlalu dari jam 3. Treknya relatif naik terus, sedikit sekali bonusnya atau lurusan, jadi benar-benar nanjak. Konturnya itu bebatuan dan tanah. Untungnya udah kering ya, mungkin sisa semalam yang habis kena hujan. Tapi ini kalau hujan lagi mungkin bakal licin ya untuk medannya. Ini jadi pemandangan sekitar, kalau kelihatan masih ada jalan, kiri kanannya masih ada pohon-pohon, ada semak-semak juga. Sejauh ini jalurnya juga cukup jelas, jadi aman banget kalau buat summit gitu. Ya, setelah kita berjalan kurang lebih 45-50 menit, kita sampai di pos 4 Kijang Rancak. Nah jadi habis ini kita lanjut naik lagi kurang lebih 1,5 jam ke arah puncak. Minggu pagi itu, di perjalanan kami menuju puncak kawah pada pukul 5.30, jalur sekeliling sudah mulai terlihat jelas di mana vegetasi semakin terbuka dan matahari yang semakin naik, walaupun masih tak terlihat dengan jelas. Dengan tenaga yang saya miliki, saya hantarkan badan saya, menggerakkan kaki-kaki saya sekuat tenaga, hingga akhirnya saya pun tiba di puncak kawah pada pukul 6.15 dengan kawan-kawan saya yang sudah berada di sana dan kami berkumpul bersama.
Ya, tadi kita sudah sampai di Puncak Kawah. Kurang lebih sudah 30 menit kita sampai di sana. Sekarang udah jam 6.45. Kita mau melanjutkan perjalanan. Pertama ke Puncak Sejati dulu. Nanti kita lihat dulu gimana keadaannya, apakah mau lanjut lagi ke Puncak Raja Wali atau emang mau turun aja. Ini kalau mau dilihat treknya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi pada naik-naik di sini nih, dan mereka kebanyakan akan menggunakan tali tambang gitu. Jadi mungkin itu yang akan membuat sedikit lama. Ya, jadi ya seperti yang tadi dilihat, belakang saya ini batu-batuan, jadi saya bakal naik. Harus tutup kamera dulu supaya bisa lebih enak menggenggamnya karena kan ada tali tambang ya. Oke, sekarang saya coba naik dulu ke Puncak Sejati. Ini jadi tali tambangnya kayak gini, lalu kayak bebatuan kayak gini ke arah sana. Ya bang, mari. Oke, akhirnya sampai. Yeay, Yeay, made it. Puncak Sejati ya. Sejatinya puncak. Ya, tadi setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari Puncak Kawah ke Puncak Sejati, sekarang kita mau lanjut lagi ke Puncak Raja Wali. Kurang lebih berapa lama, Will? 30 menit. 30 menit Saya lagi. tahu ke Puncak Raja Wali membutuhkan usaha lebih dikarenakan trek yang di luar nalar ekstrimnya dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sekitar 3 tahun lalu, saya batal menyambangi Puncak Raja Wali. Saya pikir saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini untuk menyelesaikan puncak tertinggi Gunung Sumbing ini. Oke, cerita sedikit sambil menurunkan detak jantungnya masih tinggi. Jadi kemarin tuh di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu memang turun hujan. Jadi saya nggak bisa buka kamera. Akhirnya saya tutup lanjut ketika udah sampai di pos 3. Dan itu sekitar udah jam 5 atau kurang lebih mungkin 2-3 jam dari pos 2 karena memang udah capek banget dan badan lagi kurang fit. Jadi bener-bener saya sih lambat banget. Tapi oke, sampai jam 5 saya mendirikan tenda. Nah itu saya udah gak sempat rekam lagi karena ternyata badan drop, kepala pusing dan juga mual. Menurut saya ini efek dari kurang tidur ketika perjalanan mau ke Gunung Sumbing dan juga efek dari kehujanan pas di jalan dan telat makan karena saya baru makan jam 5. Kira tuh nggak buka kamera sama sekali dan baru pagi-paginya itu bener-bener baru udah enakan banget. Baru saya mulai packing buat summit. Jadi jam 2.37 itu udah merasa enakan. Oke lah, akhirnya saya memutuskan untuk summit. Jadi begitu. Akhirnya tiba di Puncak Raja Wali 3371 mdpl. Ini adalah puncak tertinggi Gunung Sumbing. Bener ya? Betul. Puncak tertinggi kan ya? Yes. Nice. Sampai juga kita. Nah itu di situ tuh. Nah ini Puncak Sejati. Oh puncaknya di sini ya? Oke. Kita sana dulu.
Ya, masih di perjalanan turun. Tadi baru saja melewati Batu Belah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari Puncak Raja Wali. Udah balik lagi kita di sini di pos 4 Kijang Rancak ya. Jadi kalau dari Batu Belah tadi ya kalau nggak salah kurang lebih sekitar 35 menit untuk turun ya. Kalau naik mungkin beda lagi. Sekarang kita mau turun masih ke arah camping area di atas pos 3 supaya bisa segera masak. Ya, ini jadi di bawah pos 4 ada bekas, sini kayak bekas warung ya, tapi udah terbengkalai. Nah, tapi di sini bisa mendirikan ada kurang lebih 2 tenda di sini. Jadi di situ juga di bawah masih ada space kosong. Jadi ini juga masih bisa lah buat ngecamp alternatif buat di atas pos 3. Akhirnya kita udah sampai di camping area di atas pos 3. Ini kalau dilihat banyak banget tendanya. Kalau yang saya pahami, berarti memang di sini adalah spot favorit buat mendirikan tenda. Nah, tenda saya di bawah situ. Oke, sampai kita. Nah, ini dia. Kita mau masak dulu supaya udah lapar soalnya ya. Nanti bisa turun lebih cepat juga. Sekarang udah jam 1. Karena tadi hujan jadi kita tidur dulu sebentar. Sekarang kita lagi packing buat persiapan turun. Ini udah siap semua. Tinggal robohin tenda terus di packing ke carrier. Ini juga udah siap. Lanjut turun. Hidup memang penuh hal-hal yang tidak terduga, seperti kejadian saya sakit di pendakian gunung untuk kali pertama. Kondisi fisik tidak prima saat mendaki memang sangat tidak mengenakan, dan juga berbahaya jika tidak ditindaklanjuti dengan benar. Ternyata jawaban dari pendakian yang tidak terduga ini adalah berkumpullah dan naik gununglah bersama dengan orang-orang yang tepat, yang akan menjaga dan saling mendukung satu dengan yang lainnya selama di pendakian.